Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Saputri, akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah perpajakan internasional. Soal yang pertama, apa saja yang kalian ketahui mengenai hak-hak dalam teks treaty dan sebutkan masing-masing contoh hak yang terdapat dalam P3B Indonesia dan Korea Selatan. Sebelum kita mengetahui hak-hak teks treaty, maka dari itu kita harus tahu apa arti dari teks treaty itu sendiri. Teks treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali atau oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Nah, sama dengan persetujuan penghindaran pajak berganda. Teks treaty itu ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber atau yang berasal dari penghasilannya sama negara yang dari negara domisili. Negara domisili itu kayak negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap. Nah, kita langsung hak-hak pemajakan yang terdapat dalam P3B ialah yang pertama, hak pemajakan penuh, yaitu explicitly taxing rights, yaitu dia tuh suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negaranya sepenuhnya sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut, dan ya dia tuh tanpa adanya pembatasan. Nah, yang kedua, hak pemajakan terbatas atau limited taxing rights. Suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan penduduk negara lainnya, yaitu yang bersumber dari negara tersebut, namun dengan pembatasan tarif. Yang ketiga, pelepasan hak pemajakan atau relinquished taxing rights. Itu suatu negara dia harus melepaskan hak pemajakannya atas suatu penghasilan yang bersumber dari negara tersebut, dan negara tersebut harus merelakan penghasilan tersebut itu dipajaki oleh negara lainnya sesuai dengan undang-undang domestik negara tersebut tanpa adanya batasan. Nah, untuk contoh kasus hak pemajakan penuh yaitu Mr. Razak, penduduk Malaysia, dia tuh menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Kuningan, Jakarta, Indonesia kepada PT KLM untuk digunakan sebagai tempat tinggal salah seorang direksinya. Atas transaksi tersebut, Mr. Razak itu dia mendapatkan penghasilan sewa sebesar 15.000 US dollar. Nah, dalam pasal 6 ayat 1 teks treaty Indonesia dengan Malaysia mengatur bahwa penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pada negara pihak pada persetujuan dari harta tak gerak. Nah, itu tuh termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan yang berada di negara pihak pada persetujuan lainnya. Dia dapat dikenakan di negara tersebut. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa hak pemajakan dari penghasilan sewa yang diterima oleh Mr. Razak tersebut diberikan pada Indonesia sesuai ketentuan pada pasal 4 ayat 2, yaitu tentang Undang-Undang PPH dan PP nomor 29 tahun 1996. Nah, PP nomor 5 tahun 2002, maka PT KLM harus melakukan pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 bersifat final dari uang sewa yang dibayarkan kepada Mr. Razak, yaitu sebesar 10%. Nah, itu tuh dikali 15.000 US dollar dengan uang sewa tadi, sehingga yang diterima oleh Mr. Razak tersebut yaitu 13.500 US dollar. Nah, PT KLM itu harus memberikan bukti pemotongan PPH final pasal 4 ayat 2 kepada Mr. Razak dan selanjutnya menyetorkan pajak yang dipotong tersebut ke kas negara selambat-lambatnya itu tanggal 10 bulan berikutnya, serta dia tuh harus melaporkan SPT masa PPH pasal 4 ayat 2 selambat-lambatnya tuh 20 bulan berikutnya.
kasus yang kedua yaitu hak pemajakan terbatas. Perusahaan Ltd yaitu sebuah perusahaan yang merupakan penduduk Malaysia memberikan loan sebesar 200.000 US dollar kepada PT KLM yang berkedudukan di Indonesia. Atas loan tersebut PT KLM membayar bunga sebesar 15.000 US dollar. Nah, pasal 6 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan Malaysia itu mengatur bahwa bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya itu dapat dikenakan pihak di negara lain tersebut. Nah, selanjutnya pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa namun demikian bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima bunga adalah pemberi loan yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor bunga. Untuk contoh kasus 3 yaitu pelepasan hak pemajakan. Japan Airlines Corp adalah sebuah perusahaan penerbangan yang berdomisili di Jepang yang mengoperasikan pesawat terbang dan dalam jalur lalu lintas internasional yang melayani rute Jepang sampai Jakarta. Penghasilan dari pengoperasian pesawat terbang untuk rute Jepang sampai Jakarta itu sebesar 110 US dollar dan rute Jakarta Jepang sebesar 16.000 US dollar. Dalam pasal 8 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan Jepang itu mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari suatu negara atau negara Jepang hanya dikenakan pajak di negara Jepang itu sendiri. Nah, dengan demikian atas penghasilan dari rute penerbangan Jepang sampai Jakarta maupun rute Jakarta sampai Jepang akan dipajaki di Jepang dan Indonesia tidak boleh melakukan pemajakan. Soal yang kedua ialah apa saja yang kalian ketahui mengenai BUT? Ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan BUT sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Nah, BUT itu sendiri ialah bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi. Dia itu tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, dia itu untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang seperti tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambahan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan. Selanjutnya soal nomor 3 yang berisi ceritakan dengan bahasa kalian sendiri bagaimana cara membaca P3B dan apa tujuan dari adanya P3B. Nah, cara membaca P3B atau Tax Treaty ialah pajak penghindaran berganda. Banyak praktisi kurang memahami cara membaca Tax Treaty karena bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum dan perjanjian internasional, yaitu berbahasa Inggris. Yang isinya the profits of an enterprise of a contracting state shall be taxable only in that contracting state unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein if the enterprise carries on business as aforesaid, the profit of the enterprise may be taxed
in the other contracting state, but only so much of them is as is directly or indirectly attributable to the permanent establishment, yang artinya pasal 7 laba usaha. Laba perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara pihak lainnya pada persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya, tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk memudahkan membaca, yaitu caranya dalam kata of a contracting state itu yang berarti dari suatu negara pihak pada persetujuan. Nah, itu diganti menjadi RRC. Nah, yang kedua, kata yang kedua itu that contracting state, yang berarti di negara tersebut. Itu tuh diganti juga dengan RRC. Nah, kata yang ketiga yaitu the other contracting state, yang artinya di negara pihak lain, diganti menjadi Indonesia. Nah, tujuan dari P3B yaitu seperti mencegah penyalahan pajak, memberikan kepastian hukum sebagai alat pertukaran informasi, penyelesaian sengketa dalam P3B, non-diskriminasi, dan sebagai bantuan dalam penagihan pajak. Soal yang keempat, ceritakan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa dan transfer pricing serta dampaknya bagi perpajakan tersebut. Nah, hubungan istimewa menurut PSAK ialah suatu perusahaan memiliki kuasa untuk mengendalikan atau memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan lain dalam mengambil keputusan, baik keuangan maupun operasional. Transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa itu merupakan suatu pengalihan sumber daya tanpa menghiraukan perhitungan harga. Nah, pengendalian ialah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan dari suatu perusahaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Dia itu juga harus memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan keuangan dan operasi perusahaan. Nah, untuk pengertian dari transfer pricing itu menurut para ahli itu ada 5 yang mengemukakan. Yang pertama menurut Surumi pada tahun 1984 yang berisi transfer pricing ialah harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat responsibilitas, profit atau cost. Nah, yang kedua menurut Wisely 1984, transfer pricing ialah harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang. Yang ketiga menurut Fletcher atau pada tahun 1979 yang berisi secara peyoratif, transfer pricing merupakan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, mengupayakan agar perusahaan itu rugi, serta menghindari pajak atau bea di suatu negara. Yang keempat, menurut Gunadi pada tahun 2007, transfer pricing itu merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Yang kelima, menurut Darussalam dan Dhani pada tahun 2008, transfer pricing ialah bagian dari suatu kegiatan usaha dalam perpajakan yaitu yang bertujuan memastikan apakah harga yang terdapat dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga
pasar yang wajar. Soal yang kelima, apa yang kalian ketahui mengenai metode penghindaran pajak berganda? Nah, sebutkan metode-metode apa saja yang kalian ketahui. Nah, metode penghindaran pajak berganda yang pertama, metode pengurangan pajak tax credit method. Atau metode ini tuh dia memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar itu ya oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Ada 3 bagian, yaitu isinya full tax credit method yang artinya seluruh pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang kedua, ordinary tax credit method. Jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak. Dan dia itu harus dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Yang ketiga, taxpaying credit method, yang isinya penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara tersebut di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negara berdomisili.